Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, salam sejahtera, harapan sehat selalu ya. Walaupun di masa-masa yang sulit di dalam kondisi COVID ya. Ya, perkenalkan saya Naya Sujana. Saya berperan sebagai moderator di sini dari kelompok 1 anak tunarungu. Oh ya, tujuan dalam pembuatan video ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas pendidikan anak tunarungu. Terus yang kedua, dapat mengedukasi teman-teman di sana, di luar sana yang masih belum paham akan pendidikan anak tunarungu itu seperti apa sih gitu kan. Kemudian dalam video kali ini kita akan mengambil tema tentang media pembelajaran anak tunarungu, yaitu balok ajaib. Bagaimana sih tentang balok ajaib itu? Nah, maka akan dilanjutkan oleh teman saya, Sylvia Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Maulida. Saya kelas PLBA 2 semester 4. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan di sini saya sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Fitri. Di sini saya sebagai pemateri yaitu tentang pembelajaran balok ajaib dan fungsi bagi anak tunarungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Muhammad Aulianur Rahman dari kelompok 1 pembelajaran balok ajaib untuk anak tunarungu. Saya di sini sebagai pembuat dan penyedia alat dan bahan dalam pembuatan pembelajaran balok ajaib bagi anak tunarungu. Saya Nope Brianti Sigalingging akan menjelaskan yaitu tentang alat dan bahan dan juga cara pembelajaran atau metode pembelajaran bagi anak tunarungu. Saya Aula Fitri sebagai pemateri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran balok ajaib dan fungsi bagi anak tunarungu. Pembelajaran balok ajaib yaitu pembelajaran untuk anak sekolah dasar, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Pembelajaran balok ajaib harus dilakukan berulang-ulang kali agar anak terbiasa menggunakan media pembelajaran balok ajaib tersebut. Fungsi balok ajaib bagi anak tunarungu yaitu untuk melatih keaktifitasan anak dan berpikir anak. Contohnya seperti anak mampu membedakan angka 1 dan angka 2, anak mampu membedakan huruf A atau huruf B. Maka oleh karena itu, kelompok kami menggunakan media balok ajaib. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Aulianur Rahman, yaitu sebagai penyedia bahan dan pembuatan balok ajaib. Oke, karena sekarang bagian saya ya untuk pembuatan alat dan bahan yang sebelumnya Allah sudah menjelaskan apa itu pembelajaran balok ajaib bagi anak tunarungu, lalu apa fungsinya bagi anak tunarungu. Sekarang bagian saya untuk menjelaskan dan membuat pembelajaran balok ajaib bagi anak tunarungu. Dan untuk yang pertama saya akan menjelaskan alat dan bahan terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembelajaran materi balok ajaib. Yang pertama lem, yang kedua sapu nyere atau lidi untuk menancapkan nanti tulisan-tulisan dari balok ajaib. Lalu selanjutnya origami untuk lebih membuat menarik dalam materi pembelajarannya. Lalu di sini ada alfabet, abjad. Lalu yang selanjutnya ada gambar-gambar rumah atau gambar-gambar kursi untuk materi pembelajarannya. Lalu di sini ada gunting dan di sini ada styrofoam. Lalu sedikit menjelaskan kenapa saya sudah menggunting dan membuat ini seperti ini. Lidinya juga alasannya untuk mempersingkat waktu dan tidak membuang-buang waktu. Jadi langsung saja untuk cara pembuatannya. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan alat dan bahan, lalu alasan kenapa saya sudah menggunting alat dan bahannya, yaitu gambar dan alfabet. Alasannya untuk ya sudah saya jelaskan juga. Oke, langsung saja. Bagaimana sih untuk cara penempelan dan cara pembuatan untuk alfabet ini dan gambar ini, gambar-gambar menarik untuk anak tunarungu dalam pembelajaran
balok ajaib. Oke, langsung saja untuk contoh penempelannya. Mudah sekali ya untuk pembuatan pembelajaran balok ajaib. Oke, langsung saja kita buka tutup lemnya. Langsung kita keluarkan lemnya. Kita lemi terlebih dahulu gambarnya. Lalu kita lemi juga kertas origaminya untuk lebih menguatkan gambarnya agar tidak mudah lepas. Tidak perlu banyak-banyak untuk pengeleman, cukup sedikit saja. Nanti juga akan menempel dengan kuat. Lalu simpan lidi di tengah untuk menjadi pegangan nantinya. Simpan seperti ini, lalu simpan seperti ini. Jadi ya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan membuat mengelemi atau huruf alfabet ini. Oke, ini sama saja untuk cara pengelemannya, baik alfabet maupun kertas bergambar. Lemi tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja di kanan, kiri, atas, bawah, dan tengah gambar. Lalu sama juga di origami juga kita lemi untuk lebih kuat gambarnya agar tidak mudah lepas atau alfabetnya. Sama saja nyeri lidinya juga simpan di tengah. Nah, untuk selanjutnya ya, setelah kita membuat contoh seperti ini, kita akan membutuhkan styrofoam yang saya sudah jelaskan. Untuk styrofoamnya ya kita buka dulu ya, karena belum dibuka juga. Untuk styrofoam yang kita butuhkan tidak perlu banyak-banyak juga, cukup 2 saja. Yang satu untuk alfabet, yang satu untuk kertas bergambar. Oke, sedikit saya menjelaskan ya, kenapa kami kelompok 1 mengambil materi pembelajaran balok ajaib untuk anak tunarungu. Alasannya ya karena ya alat bahan juga mudah dan cara pembuatan juga mudah. Lalu alasan juga kenapa kami memilih pembelajaran balok ajaib alfabet dan kertas bergambar, karena kami beranggapan untuk pembelajaran ini anak tunarungu pasti bisa lebih tertarik dan lebih mudah memahami untuk materi pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kenapa kami memilih ini, lalu bagaimana cara pembelajarannya, untuk lebih jelasnya nanti teman saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan saja cara pembuatannya seperti apa. Kita lihat saja sampai selesai ya.
bagaimana cara penempelannya. Untuk cara penempelannya ya tidak harus berurut, baik abjad maupun gambarnya. Cukup asal tempel saja, tidak apa-apa. Karena tugas nantinya anak yang akan mengurutkan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Lalu untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman saya akan menjelaskan kenapa sih gambar ini tuh tidak berurut. Kenapa tidak berurut gambar ini untuk penempelannya dan bagaimana cara nanti untuk pembelajarannya. Teman saya akan menjelaskan. Sama saja untuk alfabet. Untuk alfabet tidak berurut juga tidak apa-apa. Karena ya nanti ya yang akan menugaskan gurunya untuk bagaimana mengurutkannya. Untuk bagaimana mengurutkannya nanti teman saya akan menjelaskan cara pembelajarannya seperti apa untuk balok ajaib ini. Oke, yang gambar sudah selesai, kita lanjut ke alfabet. Tidak harus semua juga, tidak apa-apa. Karena ya nanti guru yang akan menentukan bagaimana cara pembelajarannya bagi anak tunarungu. Dan apa sih tujuan dari pembelajaran ini itu seperti apa? Nanti teman saya akan menjelaskan cara pembelajarannya seperti apa. Karena saya sudah membuat alat dan bahan dan menjelaskan langkah-langkah kepada teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kepada Nope untuk menjelaskan lebih jelas lagi apa fungsi alat dan bahan dan bagaimana sih cara pembelajaran bagi anak tunarungu dalam balok ajaib ini. Kepada Nope saya persilahkan. Alat dan bahan yang digunakan pada media ini yaitu ada kertas lipat, di mana kertas lipat ini digunakan supaya media lebih menarik dan juga dapat memperindah media yang kita gunakan sehingga peserta didik juga tertarik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada potongan kertas yang berisikan gambar dan juga huruf. Potongan kertas yang berisikan gambar dan huruf ini dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang dapat melatih anak dalam mengenal huruf dan juga mengenal benda atau gambar yang kita ajarkan. Kemudian ada lidi, di mana lidi ini dapat digunakan untuk menancapkan gambar yang sudah disatukan dengan potongan kertas yang berisikan gambar dan huruf pada kertas lipat dan lidi pada styrofoam. Kemudian ada styrofoam, di mana styrofoam ini dapat digunakan untuk wadah atau tempat dalam menampilkan potongan kertas yang berisikan gambar dan huruf yang telah ditempelkan pada lidi dan juga kertas lipat. Kemudian ada gunting, di mana gunting ini digunakan untuk menggunting atau memotong kertas yang berisikan gambar atau huruf supaya lebih bagus. Kemudian yang terakhir yaitu ada lem, di mana lem ini dapat digunakan untuk menempelkan kertas yang berisikan gambar dan huruf pada kertas lipat dan juga pada lidi. Alat dan bahan yang digunakan pada media ini yaitu ada kertas lipat, di mana kertas lipat ini digunakan supaya media lebih menarik dan juga dapat memperindah media yang kita gunakan sehingga peserta didik juga tertarik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada potongan kertas yang berisikan gambar dan juga huruf. Potongan kertas yang berisikan gambar dan huruf ini dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang dapat melatih anak dalam mengenal huruf dan juga mengenal benda atau gambar yang kita ajarkan. Kemudian ada lidi, di mana lidi ini dapat digunakan untuk menancapkan gambar yang sudah disatukan dengan
potongan kertas yang berisikan gambar dan huruf pada kertas lipat dan lidi pada styrofoam. Kemudian ada styrofoam, di mana styrofoam ini dapat digunakan untuk wadah atau tempat dalam menampilkan potongan kertas yang berisikan gambar dan huruf yang telah ditempelkan pada lidi dan juga kertas lipat. Kemudian ada gunting, di mana gunting ini digunakan untuk menggunting atau memotong kertas yang berisikan gambar atau huruf supaya lebih bagus. Kemudian yang terakhir yaitu ada lem, di mana lem ini dapat digunakan untuk menempelkan kertas yang berisikan gambar dan huruf pada kertas lipat dan juga pada lidi. Oke, untuk selanjutnya saya di sini masih sama dengan saya Muhammad Nur Rahman. Di sini Nope telah menjelaskan bagaimana cara pembelajarannya. Lalu di sini saya akan melakukan pengaplikasian untuk pembelajaran balok ajaib bagi anak tunarungu. Jadi di sini guru akan menunjukkan gambar apa yang ditunjukkan oleh guru, lalu si peserta didik atau anak menunjukkan alfabet dari gambar tersebut. Contohnya dari penjelasan Nope itu gambar mobil. Di sini anak akan memilih dari banyaknya gambar ini mana gambar mobil. Setelah itu anak akan mengosongkan atau mencabut gambar-gambar yang tidak berhubungan dengan gambar yang diperintahkan. Lalu setelah anak mendapatkan gambar mobil, anak akan mencari huruf-huruf dari balok ajaib ini, dari alfabet ini, ke styrofoam yang ini, yang telah dikosongkan hanya untuk satu gambar contoh mobil. Lalu anak akan mencari tulisan yang berhubungan dengan mobil. Kita cari dulu dari huruf M. Seperti ini. Jadi anak akan menyusun gambar dari gambar menjadi alfabet, yaitu contohnya mobil. Seperti ini ya. Untuk pengaplikasian balok ajaibnya, jadi cukup satu contoh saja. Jadi untuk contoh lainnya dari gambar-gambar ini bisa teman-teman lakukan untuk pembelajaran kepada anak tunarungu. Untuk penyampaiannya mungkin bisa menggunakan bahasa isyarat ataupun bahasa verbal yang mudah dipahami, itu dengan pelafalan yang perlahan yang mudah dipahami bagi si anak. Yuk. Nah teman-teman, demikianlah isi video kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kesimpulannya adalah media pembelajaran balok magic ini dapat membantu teman-teman kita yang mengalami hambatan dalam pendengaran, yaitu untuk menyusun kata, mengenal huruf alfabet, dan membaca. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara belajar anak tunarungu, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan dan sampai jumpa.